Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Herunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mukjizat Al-Quran untuk mata kuliah Ulumul Quran. Pengertian mukjizat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini berbeda dengan pengertian menurut agama Islam. Sedangkan menurut Islam, mukjizat berasal dari kata Arab aj-jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, tetapi tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada para nabi. Unsur-unsur mukjizat. A. Hal atau kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dipelajari. Sesuatu yang dinamai mukjizat jika di dalamnya terdapat hal atau kejadian yang luar biasa. Jika tidak, maka hal itu tidak dapat disebut mukjizat. B. Terjadi pada seseorang yang mengaku nabi. Mukjizat hanya terjadi pada seorang nabi. Oleh karena itu, jika ada hal-hal luar biasa yang terjadi bukan pada diri seorang nabi, tidak disebut mukjizat. C. Merupakan tantangan bagi yang meragukan kenabian. Tantangan itu harus terjadi bersamaan dengan pengakuan sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Maka, peristiwa Daud yang masih kecil menantang Jalut tidak disebut mukjizat. Karena itu, Daud belum diangkat sebagai nabi. Macam-macam mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya sangat beragam. Beragamnya mukjizat itu dengan pertimbangan kemampuan kaum yang dituju oleh masing-masing nabi itu. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi kepada dua bagian pokok, yaitu sebagai bukti. A. Mukjizat indrawi atau material, hisyah atau kuaniyah. B. Mukjizat non-indrawi, imaterial, akliyah atau logis. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran adalah A. Al-Quran mengungkap sejarah masa silam. B. Sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. C. Penyerbukan dengan angin. Tujuan dan fungsi keberadaan mukjizat. Tujuan dan fungsi keberadaan mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran ajaran para nabi dan penguat bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kesimpulan, mukjizat adalah suatu peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan yang tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab, mereka yang tidak berkuasa melawan meskipun mereka orang yang fasih. Hal ini tidak lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada para nabi. Inilah akhir dari presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.